Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya, sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan, yakni hukum Taurat yang kedua beserta artinya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat
dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada hari ini, yang tertulis pada 2 Korintus 3 ayat 12 hingga 2 Korintus 4 ayat 2. Kita baca secara responsoria. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. 「
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Semuanya waktuku miliknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita Minggu Estomihi pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34 mulai dari ayat 29 sampai dengan ayatnya 35. Beginilah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang sangat maju ini, sangat mudah untuk melakukan perjumpaan. Yaitu ada perjumpaan atau pertemuan satu marga, satu arisan, satu kampung, satu alumni, satu gereja, dan pertemuan ada di media sosial. Ketika kita sudah bertemu,
Pasti Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kita bergembira dengan penuh damai dan mempunyai karisma di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita hari ini perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Saat Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, tanpa disadarinya wajahnya bersinar karena dia telah berbicara dengan Tuhan. Di mana Musa pun diubah Tuhan dalam hidupnya dari rendah diri dan penakut menjadi pemberani untuk menyampaikan perjanjian dan hukum-hukum Tuhan kepada umat Israel untuk ditaati. Jika dulu selalu diawali oleh Harun sebagai juru bicaranya, kini Musa sendirilah yang menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Artinya cahaya di wajah Musa adalah bukti nyata hubungan yang intim dengan Allah dan kehadiran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah ini membawa pesan kepada kita, yaitu perjumpaan dengan Tuhan, membawa perubahan dan pembaharuan di dalam kehidupan pribadi Musa. Seperti apa yang terjadi kepada Musa ketika bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Kulit wajahnya bercahaya. Cahaya wajah Musa adalah mengingat keunikan hubungannya dengan Tuhan dan dengan Israel. Cahaya itu adalah tanda pemeliharaan Tuhan dan kehadiran yang terus-menerus. Wajah Musa yang berseri-seri mewujudkan kasih dan kesetiaan Allah yang teguh kepada Israel. Meskipun bangsa Israel menyembah patung anak lembu dalam Keluaran 32 ayat 5. Wajah Musa yang berkilau menegaskan bahwa permohonannya agar Allah hadir di tengah-tengah orang Israel saat mereka meninggalkan Sinai. Media atau cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan adalah dengan mengikuti ibadah di gereja, ibadah kebaktian week, membaca firman-Nya, berdoa, dan melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, buah dari perjumpaan kita dengan Allah akan membuat wajah kita bersemangat, membuat wajah kita berseri, bercahaya, bersinar, hidup di dalam kekudusan, menjadi terang di dalam kehidupan dengan cara merendahkan hati, kelemah lembutan, dan damai sejahtera. Supaya semua orang yang bersama dengan kita dapat mengenal kita sebagai pengikut Kristus. Musa tidak menyadari ketika wajahnya bersinar. Ini menunjukkan hal kerendahan hati. Meskipun wajahnya bersinar dan memiliki kelebihan dari orang lain, tidak menjadi besar kepala atau sombong. Firman Tuhan berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi ini. Bilangan pasal 12 ayat 3. Berarti kelebihan dan keunggulan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus tetap mensyukuri dan dipenuhi dengan perasaan rendah hati. Hidup kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Bukan hanya penampilan saja atau fitur wajah saja yang perlu diubah, namun perubahan perilaku, pemikiran, dan sikap yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Harun dan orang-orang Israel melihat wajah Musa dan takut. Artinya cahaya itu tidak hanya menyilaukan mata umatnya, tetapi juga menyebabkan ketakutan pada diri mereka hingga harus menjauh.
Hal ini Musa perlu menutupi mukanya dengan selubung, sebab umat Israel yang berdosa tak akan sanggup melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang tampak di wajah Musa. Umat Israel menjadi malu melihat pancaran wajah Musa setelah mereka menyakiti hati Tuhan dengan membuat patung anak lembu sapi untuk disembah. Itulah dampak pada fisik Musa. Setelah berjumpa dengan Tuhan, Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita adalah menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Artinya tugas kita adalah memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan ke seluruh dunia. Cahaya kemuliaan Tuhan jangan disembunyikan, tetapi terus-menerus memberitahukan kepada semua orang. Cahaya kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk kita saja, namun agar semua orang ikut ambil bagian di dalamnya. Sebab itu, janganlah kamu menutupi diri kita dengan tabir untuk menyembunyikan cahaya kemuliaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan harus dinyatakan dengan penuh hikmat, sehingga dapat diterima dan membawa perubahan bagi semua orang. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika berjumpa dengan Allah, ditanggalkannya lah selubung itu. Maksudnya bukan membuka selubung wajah kita, tetapi kita membuka selubung hati dan pikiran kita, yaitu selubung kesombongan, kemarahan, iri hati, kebencian, dendam yang kerap membatasi, bahkan menutupi hati dan pikiran kita dari cahaya kemuliaan Allah. Hiduplah bersama tetangga dan hiduplah bersama sesama manusia. Mari membuka selubung hati dan pikiran kita, agar kemuliaan Tuhan selalu bercahaya melalui kata dan perbuatan nyata kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama minggu Estomihi memberikan harapan dan pembaruan kepada kita. Estomihi dengan artinya jadilah gunung batu dan tempat perlindungan. Kita perlu menyadari bahwa hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita dan perlindungan kita serta benteng pertahanan kita dalam setiap krisis, dalam setiap pergumulan yang kita alami. Janganlah menyimpang dari kehendak Allah dengan menyembah ilah-ilah lain. Lihat, semakin kita mempunyai relasi bersama dengan Tuhan, kita dapat memancarkan dan menyatakan cahaya kemuliaan Allah. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hidup kita mencerminkan kemuliaan-Nya. Wajah Musa bersinar ketika ia pergi untuk menghabiskan waktu dengan Allah. Seberapa seringkah kita meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan? Saudaraku, tanpa waktu bersama Tuhan, kita tidak mampu bersinar seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu, kita harus memberikan waktu bersama Tuhan dan harus memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang serupa dan segambar dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah cahaya kemuliaan Tuhan dengan membuka selubung hati dan pikiran kita, yaitu selubung kesombongan dijauhkan, kemarahan, iri hati, dengki, kebencian, dendam yang kerap membatasi, bahkan menutup hati dan pikiran kita dari cahaya kemuliaan Tuhan. Hiduplah bersama keluarga, hiduplah bersama tetangga, dan hiduplah bersama umat manusia dengan iman dan pengharapan serta kasih. Bukalah selubung hati dan pikiran kita, agar kemuliaan Tuhan selalu bercahaya melalui perkataan dan perbuatan nyata sehari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan atas kasih-Mu menyertai kami hingga boleh beribadah minggu ini, baik di tengah-tengah gereja-Mu, baik di tengah-tengah ibadah online di keluarga kami masing-masing. Kiranya berkatilah kami Tuhan. Biarkanlah nyanyian kami, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa di sorga. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, biarkan kami mampu memberikan waktu kami untuk datang ke hadapan-Mu, untuk berjumpa dan menyembah Engkau. Bentuk kami Tuhan, supaya kami menjadi saluran kasih-Mu dan cahaya-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang bertemu dengan Engkau di tengah gereja-Mu ini dan di rumah melalui ibadah online ini. Tuhan juga memberkati kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Kami bawakan juga jemaat Tuhan yang sedang sakit dan juga dalam pemulihan. Kami mengharap Tuhan menolong mereka semua. Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Karena Engkaulah benteng pertahanan kami dan menjadi sumber kesembuhan buat jemaat-Mu. Kami ikut juga bersuka cita dan sekaligus mendoakan mereka jemaat-Mu yang bertambah usia. Kami memohon Tuhan luapi dengan sukacita, kebahagiaan dan anugerah dan panjang umur, serta kesehatan buat jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Dan berikan damai sejahtera-Mu di setiap keluarga yang berulang tahun pernikahan. Dan biarkan mereka dalam kasih-Mu dan selalu setia terus di dalam kehidupan mereka. Engkaulah benteng dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Makalah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila Engkau menjadi saksi teguh. Jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kami pelayan dari HKBP Resort Tanjung Priuk dan juga tim online mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.